Halo dokter, Assalamualaikum. Halo, Bagaimana dok puasa hari ini? alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan Alhamdulillah. Baik lancar ya dok. lancar. Baik dokter, tema hari ini kita akan membahas nih dok tentang kontrasepsi yang aman dan nyaman. Jadi kontrasepsi ini adalah seperti pengatur kehamilan ya dok, untuk merupakan metode alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan seperti itu ya dokter. Iya, sebetulnya Nah, kalau ini kita ngomong kontrasepsi itu nggak cuma mengatur kehamilan, tapi sebetulnya adalah alat untuk mengatur masa depan kita. Kenapa? Karena dengan kita mengatur jumlah anak, jarak antar anak, maka banyak yang bisa kita rencanakan dalam membentuk suatu keluarga. Misalnya, kalau misalnya kita berencana untuk punya anak dua saja, nah apakah jaraknya berapa tahun itu juga bisa diatur dengan kontrasepsi karena terus terang jarak anak-anak itu kadang-kadang berpengaruh dengan keuangan keluarga dan lain-lain. Seperti misalnya kalau kita punya anak 3 tahun ya, berarti nanti nyekolahinnya masuknya barengan, yang satu nanti masuk SMP, satu masuk SMA. Nah, dengan kontrasepsi hal-hal ini kita bisa atur. Dengan demikian maka istilahnya juga untuk mengatur masa depan sebetulnya. Begitu Mbak. iya, iya, baik. Mungkin teman-teman di sini udah ada pertanyaan nih buat Dokter Ina, boleh langsung komen ya di bawah. Jadi eh, alat kontrasepsi ini, kontrasepsi yang baik dan aman itu ada banyak ya dok ya? Iya, jadi sebetulnya kalau kita ngomong kontrasepsi ya, kontrasepsi itu sebetulnya seperti kita belanja di supermarket, kita mau milih yang Iya. mana, kebutuhan kita apa, itu bisa dipilih. Dan itu tergantung dengan apa yang kita inginkan. Banyak hal-hal yang misalnya cocok untuk orang ini, tidak cocok untuk orang yang lain. Oh, kontrasepsi ini bisa digunakan untuk hal ini, tidak bisa digunakan untuk hal lain. Jadi sebetulnya kontrasepsi itu pilihan. Kita ingin memakai apa, itu adalah pilihan. Setelah sebelumnya diterangkan dahulu sebetulnya apa efek sampingnya, apa kebaikannya, apa keburukannya, dan kemudian pemakai bisa memilih sendiri dia ingin menggunakan apa, mana yang nyaman, mana yang aman menurut dari kemauan dari pemakai sendiri. Mungkin demikian, Mbak. Oke, baik. Dokter, sebelumnya alat kontrasepsi atau KB ini ada berapa sih, Dok? Macam-macamnya? Oke, kalau kita ngomong kontrasepsi ya, kontrasepsi itu sebetulnya dibagi menjadi ada 3 jenis kontrasepsi. Yang pertama itu kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap itu berarti digunakan oleh orang-orang yang tidak menginginkan lagi untuk punya anak. Nah, pilihan yang ada di Indonesia itu ada 2, yaitu steril untuk wanita dan steril untuk pria. Di mana kalau misalnya kita memutuskan untuk steril, maka untuk bisa hamil kembali bisa sih dikembalikan, tapi memang harapannya memang lebih kecil daripada alat-alat kontrasepsi yang lain. Yang kedua ada yang kontrasepsi non hormonal atau mekanis. Nah, mekanis ini diwakili oleh kondom untuk pria, dan untuk wanita biasanya kita menggunakan spiral atau bahasa Inggrisnya IUD atau intrauterine device. Kemudian yang jenis ketiga adalah kontrasepsi hormonal, di mana kontrasepsi hormonal ini dibagi menjadi ada 2 jenis, jadi kontrasepsi hormonal kombinasi dan kontrasepsi hormonal yang hanya satu jenis saja. Nah, kontrasepsi hormonal yang satu jenis dan kontrasepsi hormonal yang kombinasi ini jenisnya ada sendiri. Jadi yang kombinasi itu terdiri dari pil dan suntik KB 1 bulan, sedangkan yang hanya satu jenis saja isinya ada pil, ada suntik KB 3 bulan dan tusuk. Nah, itu Mbak. Baik. Kira-kira nih, Dok ya.
dari semua alat kontrasepsi ini, biasanya itu teman-teman atau ibu-ibu hamil atau pasca melahirkan itu biasanya lebih banyak pakai KB mana, Dok? Kalau kita ngomong paling enak ya, Iya, paling enak itu menurut saya sih sebetulnya spiral. Kenapa? Karena spiral. spiral ini tidak ada hormonnya, tidak mengganggu ASI. Kemudian juga begitu kita ingin punya anak lagi, kita langsung bisa melepaskan spiralnya dan biasanya akan beberapa orang akan langsung hamil. Ini kalau kita ngomong KB yang paling enak ya, paling enak, Iya, paling nyaman menurut saya, tapi tidak enaknya juga ada. Bahwa spiral ini kadang-kadang menimbulkan rasa sakit pada waktu haid, atau haidnya menjadi lebih banyak, haidnya menjadi lebih lama, dan kadang-kadang juga pemasangan menyebabkan orang merasa tidak nyaman karena dipasangnya harus dalam posisi tertentu di mana si yang akan memasang harus dalam keadaan posisi itu sehingga kadang-kadang merasa tidak nyaman. Tapi enaknya itu nggak ada pengaruh hormonal, tidak mengganggu ASI dan lain-lain. Jadi baik. kalau misalnya kita memilih untuk setelah hamil kemudian menyusui ingin ber-KB, pilihan pertama yang paling enak sebetulnya adalah spiral. Spiral ya, Dok. Ya. Baik, ini ada pertanyaan ini, Dok, dari Hajar. Dok, untuk kontrasepsi sebaiknya dari pria atau wanita dan kekurangannya, kelebihannya, mohon penjelasannya, dokter. Kalau kita mau ngomong kontrasepsi laki-laki ya, kontrasepsi laki-laki pilihannya hanya dua, yaitu kita steril pada laki-laki atau memakai kondom. Nah, memakai kondom ini kadang-kadang ada nggak enaknya. Satu, pada pihak perempuan kadang-kadang timbul alergi terhadap karet dan juga bisa timbul alergi terhadap cairan pelumas. Nah, kadang-kadang menimbulkan gatal, menimbulkan iritasi pada pihak perempuan. Kemudian juga tidak enaknya ya pada beberapa orang merasa tidak nyaman dengan penggunaan kondom. Nah, kalau perempuan, kami perempuan kita pilihannya lebih banyak. Jadi bisa pil, bisa suntik, bisa spiral, bisa pakai susuk, dan efeknya juga lebih sedikit daripada kalau kita pakai kondom ya kadang-kadang karena yaitu banyak yang alergi terhadap karet dan pelumasnya. Demikian. Gitu ya, Dok. Setelah itu ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari teman-teman dari Amalia Fauzia. Dokter, efek sampingnya apa, Dok, kalau mau spiral? Efek samping spiral yang paling sering adalah yang pasti banyak yang mengalami adalah kita menjadi lebih becek, lebih basah, lebih sering keputihan. Selama keputihan itu tidak berbau, tidak berubah warna, dan tidak menyebabkan gatal, itu normal untuk para pemakai spiral. Jadi Aman ya, Dok? memang karena cara kerja spiral salah satunya adalah membuat suasana vagina kita berubah, dengan demikian sperma jadi mati, akhirnya suasana vagina juga akan berubah menjadi lebih basah. Kemudian haid menjadi lebih nyeri, haid menjadi lebih panjang, cuman seperti itu. Itu efek sampingnya. Dok, KB itu kan pasti ada hubungannya sama hormon ya, Dok ya? Ya. Kalau KB spiral, KB kondom tidak. Mereka tidak mengandung hormon. Hanya hormon yang hormonal itu pilihannya adalah suntik KB, baik itu 1 bulan dan 3 bulan, pil, baik itu pil menyusui atau pil kombinasi, ataupun susu. Itu biasanya ada hormonalnya. Kemudian ada juga jenis spiral yang mengandung hormonal. Biasanya kita berikan pada pasien-pasien yang memerlukan pengobatan tertentu selain dia mengambil untuk kontrasepsinya juga. Demikian. Oh, baik, seperti itu. Berarti kalau yang berhubungan sama hormon ini bisa membuat gemuk, terus habis itu timbul jerawat, seperti itu ya, Dok ya?
kalau jadi perkembangan ilmu dari tahun ke tahun itu menjadi lebih maju. Ada memang beberapa alat kontrasepsi seperti pil dan pil itu pada waktu dahulu memang menyebabkan kita gemuk, kemudian akan menyebabkan kita berjerawat. Tapi pada tahun-tahun terakhir ini sudah mulai diciptakan pil-pil yang mempunyai efek bagus, jadi mengurangi efek gemuk, mengurangi efek jerawat, tapi ya seperti kita ketahui bahwa harganya juga menjadi lebih tinggi karena untuk menciptakan obat-obatan ini diperlukan riset juga sehingga perlu biaya, sehingga ada pil yang masih bisa menyebabkan kita gemuk, bisa menyebabkan kita berjerawat, dan ada pil-pil yang sekarang yang tidak menyebabkan kita gemuk dan tidak menyebabkan berjerawat. Sedangkan obat suntik dari tahun pertama kali diciptakan sampai sekarang ya isinya tetap seperti itu saja. Memang suntik dan pil kemajuannya lebih banyak kemajuan pada pil. Sedangkan suntik dari dulu ya bikin gemuk, bikin jerawat tetap sampai sekarang. Demikian, Mbak. Baik. Baik, dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi, dok, dari Fitriana. Kalau pakai KB susuk itu ada efek sampingnya nggak, dok? KB susuk itu sebetulnya isinya adalah progesteron, di mana progesteron ini dilepaskan secara pelan-pelan. Dengan demikian maka susuk itu bisa digunakan selama kadang setahun, kadang 3 tahun. Nah, efek samping dari KB susuk ini adalah kadang karena isinya progesteron saja ya, haidnya menjadi berkurang sekali sampai dengan berhenti. Dan termasuk dengan efek-efek yang bisa menyebabkan, yang bisa diakibatkan oleh progesteron yang tinggi seperti iritabilitas, kemudian menjadi mudah marah, ada efek pengeroposan tulang sedikit dan lain-lain. Itu kenapa jadi kalau misalnya kita memilih untuk memakai KB susuk, biasanya dalam beberapa tahun kita akan menganjurkan untuk diganti dengan KB pil kombinasi atau pakai suntikan kombinasi, karena untuk mengurangi efek-efek seperti efek menopause yang terjadi pada waktu pemakaian KB susuk. Oh, baik, seperti itu ya, dok. Terus kira-kira KB susuk ini nantinya tidak dapat bergeser saat dipasang, dok, kira-kira? Insya Allah sih enggak. Kalau masangnya benar. Insya Allah enggak ya, dok ya. Aman ya, dok ya. Aman, insya Allah. Dok, kira-kira nih dalam penggunaan KB IUD, dok, atau spiral itu biasanya sering terjadi nyeri. Itu benar nggak, dok ya? Betul, karena sebetulnya kan spiral itu adalah benda asing ya. Benda asing sehingga tubuh kita berusaha untuk mengeluarkan. Apalagi pada waktu pemakaian awal ya. Tubuh kita berusaha mengeluarkan, kemudian dengan cara diperes sama tubuh kita dengan berkontraksi. Nah, berkontraksi ini akan menimbulkan nyeri. Demikian. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan nih, dok, dari Dina Hikmiati. Ya. Selamat pagi, dokter. Mau tanya, tanda semisal tidak cocok dengan spiral tersebut apa ya, dok? Dan kenapa masih banyak beberapa orang yang sudah pakai spiral masih banyak yang bisa hamil? Kapan kita bilang nggak cocok ya? Kalau misalnya dalam 6 bulan keluhannya tetap terjadi, itu biasanya kita putuskan bahwa kemungkinan nggak cocok. Kemudian kenapa jadi bisa hamil? Nah, setiap alat KB kita punya kelemahan ya, bahwa mungkin saja bisa bobol. Itu setiap alat KB angka kegagalan adalah 1%. Dan untuk mengurangi resikonya, itu kenapa jadi kalau pemakai spiral diharapkan paling tidak harus kontrol paling tidak setahun sekali untuk melihat posisi, adakah perubahan, dan lain-lain. Mungkin demikian. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan lagi, dok, dari Ideal Has. Saya mau tanya, dok, semenjak ikut KB, saya kurus, dan semenjak nggak ikut KB, nggak pernah haid selama 5 bulan. Mohon penjelasannya, dok. Ibu ikut KB apa saya? Ibu ikut KB apa?
Dan semenjak nggak ikut KB, nggak pernah haid selama 5 bulan. Apakah ibu menyusui? Kalau memang menyusui, biasanya wajar, Bu. Kalau misalnya ibu tidak haid, karena memang menyusui ASI itu menyebabkan hormon kita mengalami perubahan, sehingga hormon estrogen tidak diproduksi dan menyebabkan kita tidak haid. Ikut KB, alhamdulillah Bu, kalau ibu ikut KB, kemudian ibu jadi kurus, karena biasanya keluhan yang paling sering adalah berat badannya menjadi bertambah, bukan bertambah kurus, Bu. Mungkin demikian. Iya, baik. Kalau bisa Ibu lebih dijelaskan lagi, Bu. Iya, Ibu ikut KB-nya apa? kira-kira. Kemudian apakah Ibu tidak haid selama 5 bulan ini karena menyusui atau bagaimana? Baik gitu ya dok, sambil menunggu jawabannya dari Merdos yang lain, ini ada pertanyaan lagi dok, kira-kira memang apakah benar semua kontrasepsi, semua alat kontrasepsi itu mempengaruhi produksi ASI ya dok? Semua? Tidak, yang mempengaruhi ASI adalah alat kontrasepsi yang mengandung estrogen. Jadi yang mengandung estrogen adalah pil kombinasi. Pil kombinasi ini biasanya adalah mikroginon, andalan, kemudian Yasmin, Dayen, Yas, itu semua adalah pil kombinasi. Maaf ya, saya nyebutin merek karena untuk lebih menjelaskan. Ini pil kombinasi dan ada estrogennya. Kalau ada estrogen, maka ASI akan berhenti. Itu kenapa jadi pada ibu-ibu yang menyusui kita akan memberikan kontrasepsi hormonal yang bebas estrogen, yaitu di KB 3 bulan dan pil khusus menyusui. Kalau memakai kontrasepsi hormonal berupa pil KB 3 bulan atau pil khusus menyusui, ASI insya Allah tidak berhenti. Kalau untuk spiral, karena dia tidak ada pengaruh hormonal, biasanya tidak mengganggu ASI sama sekali. Kalau suntik sebulan, ini memang isinya adalah sama dengan pil kombinasi. Isinya adalah estrogen dan progesteron. Ini juga bisa menyebabkan ASI akan berhenti. Demikian, Mbak. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan lagi, dok, dari Arina Desi. Dokter Rina, apakah dengan riwayat hipertensi, kontrasepsi apa yang aman ya, dok, kira-kira? Kalau kita ngomong hipertensi ya, biasanya kita akan berusaha untuk menghindari kontrasepsi hormonal. Jadi pilihannya adalah pakai spiral atau memakai kondom. Karena hormonal yang digunakan akan menyebabkan hipertensinya akan menjadi makin buruk. Tensinya akan makin meningkat. Sehingga akan kita hindari menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Memang ada sekarang ini pil-pil yang bisa tidak menaikkan tensi. Tapi kadang-kadang juga masih tetap itu akan mengganggu hipertensinya. Sehingga kalau memang tidak ada, masih bisa menggunakan spiral, kita akan menganjurkan untuk tetap menggunakan spiral. Mungkin demikian. Baik, dokter. Ini tadi sudah dijawab dok sama sahabat Merdos. Yang ID atas nama ID Elhas. Ya, saya belum punya keturunan dok, jadi saya ikut KB karena saya masih kuliah. Kasih solusi dok biar badan saya kembali lagi dan bisa haid. Ini ikut KB apa ini yang dimaksud ya? Jawabannya masih belum spesifik ya dok. Ya. Atau kalau memang seperti itu, sebaiknya Ibu kontrol aja. Dengan begitu jadinya kita bisa cerita lebih banyak. Kemudian juga kalau memang 5 bulan tidak haid, bisa diberikan obat supaya Ibu bisa haid kembali. Ya, diatur haidnya. Mungkin sebaiknya kontrol. Kalau memang ceritanya seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok dari Mai Aura. Setelah KB suntik 3 bulan, gimana caranya agar haid kembali normal lagi? Mohon infonya, dokter. Kalau memang kita menggunakan KB suntik 3 bulan, karena isinya adalah hanya progesteron, otomatis produksi darah haid akan berhenti. Bagaimana kalau ingin haid lagi? Ya, jangan gunakan suntikan KB 3 bulan, berhenti, kemudian diganti dengan alat kontrasepsi yang lain. Karena memang cara kerjanya KB 3 bulan adalah memberikan progesteron dosis tinggi kepada kita. Dengan demikian maka tidak ada proses pematangan sel telur. Nah,
Progesteron yang tinggi akan menghentikan produksi estrogen. Nah, estrogen adalah hormon yang membuat darah haid. Kalau estrogen tidak ada, ya otomatis darah haid kita tidak akan diproduksi. Jadi memang orang suntik 3 bulan biasanya tidak haid. Kalau memang pengen haid lagi ya harus diganti dengan alat kontrasepsi yang lain sehingga dengan demikian haidnya bisa kembali lagi. Baik, ini ada sambungan nih dok, pertanyaan. Apakah tidak berbahaya KB yang menyebabkan tidak haid? Kalau kita ngomong berbahaya, sebetulnya tidak karena darah haidnya memang tidak diproduksi. Jadi kalau memang sudah tidak diperlukan lagi, kalau memang sudah misalnya karena menyusui sudah berhenti, maka kita anjurkan untuk memakai KB hormonal yang kombinasi, dengan demikian haidnya akan normal kembali. Baik, seperti itu. Sepertinya banyak banget ya dok ini yang pakai KB suntik ya. Kira-kira dok kalau teman-teman sudah ikut KB yang suntik ini bisa dianjurkan untuk dihentikan itu ketika kapan ya dok? Berhenti suntik KB 3 bulan maksudnya? Iya, betul. Berhenti. Kalau kita mau pindah dari cara KB 1 ke KB yang lain, biasanya dianjurkan pada waktu kita mengalami haid atau menstruasi. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang menggunakan KB suntik 3 bulan? Karena KB suntik 3 bulan terus terang kan kita tidak haid ya. Biasanya pada waktu sesuai dengan waktu pemberian suntikan seharusnya, maka kita bisa langsung menggantikan ke KB hormonal yang lain. Atau kita bisa menggunakan langsung pada waktu tanggal yang ditentukan untuk suntik kembali, itu bisa digantikan dengan alat kontrasepsi yang lain. Ini demikian, Mbak. Baik dokter. Dokter, kira-kira ketika kita minum pil KB itu harus di jam yang tepat atau hanya hari yang sesuai dok? Kira-kira jam itu juga mempengaruhi? Iya. Jadi kenapa kita harus minum obat sekali sehari? Kenapa kita harus minum 2 kali sehari atau 3 kali sehari? Sebetulnya itu karena kadarnya di dalam darah kita akan berkurang. Jadi kalau misalnya pil KB satu kali sehari, berarti kalau mungkin sebaiknya agar hormon kita tetap stabil itu jamnya di jam yang sama. Dengan demikian hormonnya tetap stabil. Kalau kita jamnya nggak tentu, kadang-kadang nanti akan timbul flek atau apa yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman. Kalau bisa ya, kalau misalnya jam 7 malam, besoknya jam 7 malam lagi. Kalau misalnya kita lupa, harusnya kita minum jam 7 malam ya. Kemudian kita lupa, ingatnya besok pagi jam 5 pagi. Kita minum jam 5 pagi, kapan kita ingat kita minum. Nah, yang jam 7 malam kita minum lagi. Mungkin caranya seperti itu. Baik dokter. Dokter, ini ada sambungan lagi nih pertanyaannya dok. Kira-kira KB yang tidak menimbulkan efek badan gemuk apa ya dok? Spira. Ini langsung spesifik sekali nih pertanyaannya. Iya, KB yang nggak bikin gemuk, spira. Spira itu tidak ada hormonal, itu tidak mengganggu siklus ya, hormonal kita. Jadi badan nggak akan gemuk dengan KB spiral, karena dia cuma mekanis ya, sama dengan kayak kondom juga. Baik dokter. Kira-kira ini KB ini kan ada seperti kondom untuk pria dan wanita ya dok ya? Ya, kondom itu ada kondom wanita dan ada kondom pria. Kalau kondom pria di Indonesia cukup banyak. Kalau kondom wanita agak susah ya, karena cara pemakaiannya juga kita harus memasukkan ke dalam vagina dan lain-lain. Di Indonesia masih belum terbiasa untuk menggunakan kondom untuk wanita. Kalau yang pria memang di Indonesia banyak. Kalau yang wanita jarang. Baik dokter. Dokter, kira-kira dari seluruh macam-macam alat kontrasepsi, kira-kira penggunaan pengaman kontrasepsi ini keberhasilannya ini yang mana ya dok? Tingkat keberhasilan yang tinggi untuk penggunaan alat kontrasepsi? Ada yang namanya PE index ya. PE index itu berarti angka kegagalan. Hampir semua alat kontrasepsi itu angka kegagalannya sekitar 1%. Nah, kalau kita ngomong hormonal, kalau pil ya kita harus disiplin. Kalau misalnya kalau pilnya disiplin, angka kegagalan 1%. Tapi kalau kita tidak disiplin, angka kegagalannya jadi lebih tinggi.
Sama juga dengan suntik. Kalau misalnya kita suntik disiplin setiap tanggal dan suntikan yang diberikan juga sesuai dengan apa hormon di badan kita, itu bisa bagus 1% cuma angka kegagalan. Tapi kalau nggak benar pemberiannya, kemudian tidak benar juga tanggal-tanggalnya, kadang-kadang angka kegagalannya jadi bertambah. Kalau paling enak ya sebetulnya viral, karena Viral ya. ya cukup dipasang 3 tahun sekali, asal kontrol paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun sekali, itu aman sebetulnya, selama tidak ada keluhan. Baik dokter, ngomong-ngomong tentang kontrasepsi IUD atau spiral ya dok. Ini ada yang bilang ini teman-teman kita ini pasangan suami istrinya ini akhirnya tidak nyaman dok. Itu gimana? Ya, karena kadang-kadang kepekaan orang beda ya. Betul. Si A dan si B ada yang bilang ya baik aja, nggak terasa apa-apa, tapi ada juga yang merasa tidak enak karena kadang-kadang ada benang yang masih terasa kan dan lain-lain. Iya. Jadi sebetulnya kita mau bilang bahwa semua itu tergantung kenyamanan juga. Kalau memang sudah pakai spiral nggak nyaman, ganti. Nah, kalau memang Ganti ya nggak nyaman ya yang paling ringan adalah minum PKB. Memang PKB kita harus lebih disiplin bahwa sekali sehari harus minum. Tapi efeknya juga yang paling bagus sebetulnya dibandingkan dengan pil KB hormonal, alat KB hormonal yang lain. Baik, itu ya dokter. Kira-kira nih dok, bagaimana sih dok cara agar penggunaan KB ini tidak terjadi kenaikan berat badan selain penggunaan hormon nih dok? Kalau mau pakai hormonal tapi tidak mau berat badan, iya, seperti itu. Gitu ya. Yeah. Berarti harus kurangin makan, harus gitu ya dok, harus kurangin makan. Jaga pola makan, karena apalagi kalau kita pakai suntik 3 bulan ya, untuk ibu-ibu menyusui biasanya akan ada terjadi peningkatan berat badan yang lumayan. Ya makannya harus dikurangi, karena memang efek dari KB hormonal adalah membuat nafsu makan kita menjadi lebih tinggi dan juga lebih gampang untuk menjadi fat. Oh baik. Apa yang kita makan. Seperti itu ya dok. Iya. Jadi ya harus baik, kalau memang tetap mau pakai hormonal tapi takut berat badan naik. Baik dok. Ini sambil menunggu pertanyaan dari Sobat Merdos yang lain ya dok. Kira-kira menurut dokter ini apa namanya, dari KB alat kontrasepsi ini yang paling banyak tadi apa dok? Kalau kita mau kontrasepsi yang paling enak sebetulnya adalah spiral, karena tidak mengganggu spiral ya dok, tetap spiral ya. Badan kita. Baik dokter. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lain? Dok, ini ada pertanyaan ya dok ya? KB kondom, ini sambung pertanyaan yang tadi dok. KB kondom tingkat keamanannya berapa persen dokter? Jadi kalau misalnya KB kondom itu digunakan sejak mulai berhubungan, angka kegagalan 1%. Tapi kalau misalnya kita gunakan di tengah-tengah, cuma untuk mencegah ejakulasi tidak masuk, tidak bocor, itu biasanya angka kegagalannya cukup tinggi. Kenapa? Karena ternyata sperma itu tidak hanya keluar pada waktu ejakulasi. Jadi mulai dari awal itu mungkin untuk mengeluarkan sperma. Jadi kalau kita baru pakai setelah mau ejakulasi, biasanya angka kegagalannya akan lebih tinggi. Kecuali kalau mau dari awal sampai akhir tetap memakai, nah itu angka kegagalannya 1%. Baik gitu ya dok. Ya. Dokter, kapan sih kita diperbolehkan untuk melakukan pemasangan susuk dok, alat kontrasepsi KB dengan susuk? Kapan kita boleh pasang susuk? Ya biasanya sih kalau KB hormonal kita menganjurkannya mulai digunakan pada waktu haid. Jadi
saat yang haid lebih dari pertama, hari kelima. saat haid hari pertama Hari sampai pertama, kelima ya dok? hari kedua, hari keempat, maksimal hari kelima. Baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dok. Saya pakai IUD pas melahirkan, usia anak 5 bulan, haid sebulan 2 kali, sampai sekarang anak mau 9 bulan. Haid hampir sebulan, lebih dari 2 minggu, masih keluar darah segar. Periksa ke dokter, cuma dikasih tranexamin. Ini seperti apa dok? Apakah ini indikasi tidak cocok dokter? Kadang-kadang kita juga harus bertanya, Bu, kenapa jadi timbul keluar darah. Kadang-kadang bisa terjadi karena asinya mulai berkurang juga. Jadi kadang-kadang haidnya ini bisa terjadi karena faktor hormonal di badan kita yang juga lagi tidak beres. Nah, peralihan dari mulai menyapi, kadang-kadang produksi ASI yang mulai berkurang, itu bisa menyebabkan hormonal di badan kita juga menjadi tidak normal. Nah, kadang-kadang bisa haid terus-terusan, sedikit-sedikit, karena ASI yang mulai berkurang, estrogen yang mulai tumbuh, mulai muncul, tapi estrogen di badan kita masih belum cukup untuk menghasilkan haid yang teratur. Akhirnya haidnya jadi kacau balau. Itu kenapa jadi kadang-kadang kita harus melihat dulu seperti apa karena ASI yang mulai berkurang atau bagaimana. Mungkin Baik. bisa kontrol Bu untuk memastikan bahwa kira-kira apa yang terjadi. Gitu, jadi harus diobservasi, Ya, dianamnesa lebih lanjut ya. Harus ditanyakan bagaimana produksi ASI-nya dan lain-lain. Karena produksi ASI yang berkurang otomatis akan mengganggu stabilitas hormonal yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, karena hormonnya nggak stabil, akhirnya haidnya juga mulai timbul dengan keluhan yang tidak karu-karuan. Mungkin demikian. Baik dokter. Dokter, ini ada sambung pertanyaan lagi dok. KB spiral apakah dari risiko copot atau bergeser tempat gitu dokter? Ada. Jadi kalau misalnya kita sering olahraga high impact seperti loncat-loncat atau kita pernah jatuh terduduk, sebaiknya kontrol spiralnya harus dengan jarak yang lebih dekat karena kadang-kadang akan timbul pergeseran. Mungkin demikian. Baik dokter, sebelum closing statement ini dok, kira-kira ada yang mau diungkapin nggak dok? Ada yang mau itu nggak buat teman-teman terkait KB yang seperti apa gitu untuk penutup kita closing ya, hari ini? Oke, jadi KB itu sebetulnya pilihan. Kita ingin menggunakan apa, itu terserah pilihan kita. Tetapi sebelum kita memilih, kita harus tahu seperti apa KB itu, efeknya apa, efek positifnya apa, efek negatifnya apa. Dengan demikian maka kita bisa memilih yang sesuai dengan kehendak kita. Kenapa kita sebaiknya ber-KB? Karena ber-KB itu bukan hanya untuk mengatur jumlah anak tapi itu untuk merencanakan suatu keluarga. Bagaimana kita akan membangun suatu keluarga yang baik, yang berhasil dengan cara kita mengatur jarak kelahiran dan lain-lain. Mungkin demikian. Baik dokter, sangat bagus banget ya hari ini tentang materi kita. Terima kasih kepada Dr. Siti Rizarina, SPOG, sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah ya dok, buat teman-teman, buat mereka semua. Baik untuk ayah, bunda, dan buah hati, buat teman-teman semua ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, kita tutup ya dokter, kurang lebihnya kita dan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.